Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi masih dalam pembahasan mengenai fotosintesis. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai reaksi terang, kemudian reaksi gelap, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai fotosintesis jalur C4 dan CAM. Apa itu fotosintesis jalur C4 dan CAM? Ya, ini adalah jalur reaksi gelapnya, ya. Jalur reaksi gelapnya. Tidak semua tumbuhan itu sama proses reaksi gelap yang melibatkan siklus Kelvinnya itu. Ya, kita coba simak bersama-sama, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam materi ini. Ya, baik. Nah, tidak semua tumbuhan memiliki mekanisme reaksi gelap yang sama. Sebelumnya yang kita bahas adalah tipe C3, ya, tumbuhan C3. Berdasarkan reaksi pengikatan CO2 pada reaksi gelapnya, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, apa itu? Tumbuhan C3 adalah kelompok tumbuhan yang hasil pengikatan CO2 ketika reaksi gelapnya berupa senyawa berkarbon 3 yaitu PGA, fosfogliserat ya. Anda tahu kan fiksasi CO2 pada tahapan pertama di siklus Kelvin, pengikatan CO2 oleh RUBP itu akan menghasilkan PGA. Nah, PGA itu kan berkarbon 3 ya, berkarbon 3. Nah, oleh sebab itulah tumbuhan yang tipe pengikatan CO2-nya seperti ini disebut tumbuhan C3. Siklus Kelvinnya tumbuhan C3 itu terjadi di sel mesofil ya. Anda sudah tahu ya di pembahasan sebelumnya, sel mesofil itu sel yang berada di bagian tengah daun. Siklus Kelvinnya sudah dibahas sebelumnya ya. Tahapan siklus Kelvin coba dibuka kembali videonya pembelajaran sebelumnya mengenai siklus Kelvin atau reaksi gelap. Tumbuhan pada umumnya itu tergolong tumbuhan C3. Contoh yang paling penting dalam bidang agrikultur adalah padi, gandum, dan kacang kedelai. Itu contoh tumbuhan C3. Ya. Nah, adapun tumbuhan ini harusnya tumbuhan C4 dan CAM, mereka memiliki mekanisme reaksi gelap tersendiri. Ini reaksi gelapnya sedikit berbeda loh dengan mekanisme tumbuhan C3. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan mekanisme tersebut? Dan seperti bagaimana prosesnya? Mari kita simak penjelasannya. Ya. Ada penyebab perbedaan mekanisme pengikatan CO2. Apa penyebabnya? Ya. Untuk mengurangi penguapan air pada hari yang panas dan kering, ya lihat. Kalau hari itu panas dan kering, tumbuhan itu akan menutup sebagian stomatanya. Ingat stomata adalah bentuk jamak dari stoma, itu artinya mulut daun ya. Suatu celah pada permukaan daun, tempat terjadinya pertukaran gas ya, pertukaran zat ya, dari luar ke dalam daun atau dari daun keluar. Nah, CO2 masuk ke dalam tumbuhan itu lewat lewat stomata, oksigen dikeluarkan lewat stomata, air dikeluarkan diuapkan lewat stomata. Jadi ini adalah pintu lalu lintasnya gitu ya. Nah, agar tidak kekeringan ya, untuk mengurangi penguapan, stomata ditutup sebagiannya pada saat hari yang panas dan kering untuk mengurangi penguapan gitu. Ini ada konsekuensinya ya. Menutupnya sebagian stomata itu akan mengakibatkan suplai CO2 ke dalam daun menjadi berkurang loh ya. Ingat, karena CO2 masuk ke dalam daun melalui stomata. Sementara stomatanya ditutup. Tadinya niatnya memang untuk mengurangi penguapan air, tapi konsekuensinya CO2 akan berkurang suplainya. Nah, jika konsentrasi CO2 pada tahun ini berkurang, dampaknya adalah akan menurunnya terjadi penurunan laju siklus Kelvin. Ya, siklus Kelvin kan membutuhkan CO2 sebagai input. Nah, akibatnya nanti produksi gula, ya, glukosanya menurun karena siklus Kelvin itu menghasilkan glukosa. Nah, seperti itu loh kondisinya. Sementara itu ya, produksi O2 terus-menerus berlangsung karena reaksi terang terus berlangsung. Ya, di siang hari yang panas apalagi melimpah cahaya ya. Reaksi terang terus berlangsung, produknya kan ada O2 juga. Sehingga konsentrasi O2 dalam daun meningkat. Ini
ada pemborosan karena akan terjadi fotorespirasi. Ingat, fotorespirasi. Apa itu ya fotorespirasi? Fotorespirasi itu semacam respirasi ya, menggunakan oksigen ya. Jadi ketika si Rubisco itu lebih banyak mengikat O2 daripada CO2 ya. Seharusnya kan Rubisco itu mengikat CO2 yang untuk diikatkan kepada ribulosa bifosfat. Ternyata malah mengikat O2. Jadi terhambat pengikatan CO2-nya. Kenapa bisa begitu? Karena konsentrasi O2 jauh lebih tinggi daripada CO2. Ya iya, CO2 dari lingkungan tidak bisa masuk atau sedikit terhambat. Kalau O2 malah jadi melimpah di dalam daun karena terjadi reaksi terang terus gitu. Dengan kata lain, O2 mengambil tempat yang biasa ditempati oleh CO2. Direbut tempat si CO2 ini oleh si O2. Itulah fotorespirasi. Dan ini bagi tumbuhan adalah sebuah pemborosan. Jadi fotorespirasi, nah ini ya peristiwa yang hambur bagi tumbuhan. Pemborosan. Kenapa? Karena yang namanya respirasi itu kan justru mengkonsumsi banyak oksigen. Gitu. Respirasi seperti respirasi aerob, mengkonsumsi banyak oksigen. Padahal harusnya oksigen itu diproduksi, bukan dikonsumsi oleh tumbuhan itu. Selain itu juga malah menurunkan produksi gula, padahal justru fotosintesis itu harusnya memproduksi gula. Ini berkebalikan dengan peran fotosintesis, ya, yang harusnya memproduksi oksigen dan menghasilkan gula. Kalau terjadi fotorespirasi, malah mengkonsumsi oksigen dan menghambat produksi gula. Nah, ini berkebalikan. Maka fotorespirasi ini adalah sebuah peristiwa yang hambur atau boros, wasteful ya, apa bacanya gitu dalam bahasa Inggris itu. Jadi pemborosan, hambur gitu ya, tidak berfaedah bagi si tumbuhan ini. Maka harus ada strategi untuk mencegah atau mengurangi fotorespirasi ini. Jadi ada respon nih terhadap kondisi kering dan terjadinya fotorespirasi. Ingat, ada banyak tumbuhan yang hidupnya itu di tempat yang kering. Atau dia memang sangat kekurangan air. Bahkan air itu dihemat dalam tubuhnya. Ya, kemudian kalau terjadi dalam kondisi kering itu sering terjadi fotorespirasi. Maka tumbuhan telah beradaptasi. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada tumbuhan-tumbuhan tersebut yang hidup di kondisi yang kering dan panas ya, dalam hal mekanisme pengangkatan CO2-nya diberi anugerah ya, yaitu dengan mekanisme jalur C4 dan jalur CAM. Ini sejarahnya kenapa ada jalur C4 dan jalur CAM. Jadi intinya untuk mencegah atau mengurangi ya, mencegah fotorespirasi dan juga mencegah penguapan air yang berlebihan gitu. Gimana fotosintesis tumbuhan C4 teh atuh? Nah, kita lihat detailnya fotosintesis tumbuhan C4. Perhatikan ini. Ini adalah anatomi daun tumbuhan C4. Ya, ini anatomi daun. Kita lihat ya di kelas 2 pernah kelas 11 ya. Ini sel-sel mesofil, ada palisade, ada bunga karang atau spons, yaitu mesofil disebutnya. Nah, di sini ada sel seludang pembuluh yang mengelilingi pembuluh. Pembuluh ya, silem dan floem. Nah, ini berkas pembuluh, silem dan floem. Ini ada sel-sel seludang pembuluhnya, inilah sel-sel mesofilnya begitu. Kalau daun disayat ya, diperbesar di mikroskop akan seperti begini. Ini tulang daun nih. Tulang daun itu mengandung berkas pembuluh, silem dan floem. Di sekelilingnya ada seludang berkas pembuluh. Di sekelilingnya lagi memenuhi bagian tengah daun adalah sel-sel mesofil, jaringan mesofil. Ada sel tiang, palisade ya, ada bunga karang. Disinilah sebenarnya kalau C3 itu di sini fotosintesis itu kebanyakannya di sel mesofil. Ini kan C4. Nah, ada spesial nih. Kita lihat spesialnya apa. Ya. Tumbuhan C4 adalah kelompok tumbuhan yang hasil pengikatan CO2 pada reaksi gelapnya berupa senyawa berkarbon 4, yaitu asam oksaloasetat ya, oksaloasetat. Ya, disingkat AOA, asam oksaloasetat, atau sering disebutkan oksaloasetat aja. Nah, lihat C4 karena senyawa pertama yang dihasilkan ketika pengikatan CO2-nya adalah oksaloasetat, dan oksaloasetat itu 4C sehingga tumbuhannya disebut tumbuhan C4 berkarbon 4 ya.
Pengikatan CO2-nya itu terjadi di sel mesofil, sama dengan C3. Cuman siklus Kelvinnya beralih strukturnya ke mana? Ya, terjadinya di sel seludang pembuluh. Jadi di sini, tidak lagi di mesofil. Ada maksud ini pasti, gitu ya. Nah, contoh tumbuhannya adalah jagung, tebu, dan sorghum. Ini contoh tumbuhan kelompok ini. Lebih di tempat yang agak banyak melimpah cahaya matahari dan lebih kering ya. Lebih panas. Nah, tumbuhan ini hidup di lingkungan yang cenderung panas dan kering sehingga harus mau tidak mau mengurangi penguapan air. Ya. Tumbuhan C4 memiliki enzim PEP karboksilase. Enzim ini hanya ada di mesofil. Nah, PEP karboksilase di sini. Ini keistimewaannya memiliki enzim PEP karboksilase. Ya. PEP karboksilase ini keistimewaannya adalah memiliki afinitas daya tangkap ya yang tinggi terhadap CO2 dan tidak sama sekali berafinitas terhadap O2. Ingat, fotorespirasi itu ketika enzim lebih memilih O2 daripada CO2 karena CO2-nya sedikit, O2 banyak, terjadilah fotorespirasi. Nah, kalau PEP nggak mau sama O2, maunya sama CO2 aja. Nggak bisa dia berikatan dengan O2. Maka inilah anugerahnya. Ada enzim PEP karboksilase di mesofilnya. Sehingga nanti yang diikat adalah CO2 walaupun kandungan CO2-nya sedikit. Ya. Karena walaupun sedikit bisa diambil. Kenapa? Karena tidak bisa ngambil O2. Jadi tetap yang diambil yang diikat adalah CO2 oleh si PEP. Beda dengan Rubisco. Kalau Rubisco itu lebih cenderung mengikat O2 daripada CO2. Nah, lihat, ketika stomata sebagiannya menutup di siang hari karena panas, ingat, karena panas dia harus menutup stomata biar air nggak menguap. Ya, akibatnya suplai CO2 kan berkurang. Ingat, CO2 dari luar, dari lingkungan mau masuk melalui stomata. Stomata yang ditutup gimana? Suplai CO2-nya kurang. Ya. Sebagian tapi yang ditutupnya, karena harus tetap ada CO2. Ya. PEP karboksilase ini berperan lebih efisien dalam mengikat CO2 ketimbang Rubisco. Tadi saya sudah sebutkan. Kalau Rubisco pasti dalam kondisi tersebut akan lebih mengikat O2. Maka siklus Kelvin tidak akan berlangsung nanti. Kalau PEP karboksilase mah lebih mengikat CO2. Jadi walaupun CO2-nya sedikit karena suplainya kurang dari luar, tetap bisa mengikat. Kalau PEP mah beda dengan Rubisco begitu. Ini keistimewaannya. Coba lihat. Ini prosesnya. Satu, di sel mesofil, ingat ini sel mesofil, ini sel seludang pembuluh, ini berkas pembuluh. Ini cerminan di sini. Ya, sel mesofil, sel seludang pembuluh, sel berkas pembuluh. Jaringan berkas pembuluh ya. Di mesofil PEP karboksilase ini menambahkan CO2 ke fosfoenol piruvat, PEP. Nah, PEP nama substratnya ya, PEP karboksilase nama enzimnya. PEP ini mengikat CO2 dengan bantuan PEP karboksilase. Dengan kata lain, PEP karboksilase menambahkan CO2 ke PEP. PEP 3C ya, atom karbonnya 3. Maka produknya adalah oksaloasetat. Seperti tadi sudah disampaikan, oksaloasetat itu 4C. Ya iyalah, 3C ditambah 1C dari CO2 jadi 4C gitu. Oksaloasetat berubah membentuk asam malat. Asam malat juga 4C ya. Berubah bentuk aja gitu ya. Seperti kebalikan dari siklus Krebs ya. Oksaloasetat berubah menjadi asam malat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sel mesofil ini akan mengekspor asam malatnya itu ke sel seludang pembuluh melalui celah plasmodesmata. Ingat, antara satu sel dengan sel yang lain itu dihubungkan dengan sebuah celah pintu masuk, ya, celah yang namanya plasmodesma. Kalau banyak plasmodesmata. Nih, masuk ke plasmodesmata si asam malat itu diekspor oleh mesofil itu ke sel seludang pembuluh. Di dalam sel seludang pembuluh, si asam malat ini beregenerasi menjadi asam piruvat. Asam piruvat 3C, asam malat 4C. Pasti akan berkurang 1C dengan cara melepaskan CO2. Lihat, 4C dari asam malat melepaskan CO2 yang 1C akan menjadi asam piruvat yang 3C. Ya, melepaskan molekul CO2 begitu. Lihat,
Dalam sel seludang pembuluh, si CO2 ini akan diikat oleh Rubisco. Di sini mah udah aman, ya. Sudah aman karena sudah pindah ruangan. Udah nyumput ini mah, ya. Di sini CO2 lebih banyak, maka Rubisco bisa menangkap CO2. Kalau di sini nanti banyaknya itu adalah oksigen, ya. Kalau di sini CO2 sudah banyak, ya, banyaknya CO2. Kenapa? Dari asam malat dibongkaran terus. Asam malat dibongkar menghasilkan CO2, sisanya jadi piruvat. Ini CO2-nya ngumpul di sini, maka si Rubisco sudah mulai bekerja lagi dan meneruskan siklus Kelvin sebagaimana yang terjadi pada tumbuhan C3. Sama. Siklus Kelvinnya sama seperti yang sudah kita bahas semua C3. Gitu, ya. Nah, piruvatnya, asam piruvatnya itu akan kembali membentuk fosfoenol piruvat dengan bantuan ATP. Untuk selanjutnya meneruskan di siklus lagi, nangkepin lagi CO2, dibentuk oksaloasetat, bentuk malat. Malat melepaskan CO2 lagi, jadi piruvat. CO2-nya masuk siklus Kelvin lagi. Tapi tempatnya lihat, siklus Kelvinnya beda dengan tumbuhan C3. Kalau tumbuhan C3 siklus Kelvin dan pengikatan CO2-nya semuanya di sini, nggak melibatkan ini sel seludang pembuluh. Kalau tumbuhan C4 ini melibatkan sel seludang pembuluh, maka bisalah dihasilkan gula, ya. Jadi inilah anugerahnya, ya, bahwasanya dia itu dianugerahi oleh Allah itu enzim yang bisa lebih mengikat CO2 dan tidak mengikat oksigen. Padahal di sini seharusnya kalau Rubisco harusnya itu mengikatnya oksigen, maka tidak akan terjadi siklus Kelvin. Karena ada ini, PEP karboksilase bisa diikat, tapi dalam bentuk sementara dulu, yaitu dibentuk dulu oksaloasetat. Kemudian jadi malat dulu, CO2 terbawa ada di sini. Terus kemudian dilepaskan ke sini. Barulah kalau sudah posisinya aman dari fotorespirasi, dia akan kembali meneruskan siklus Kelvin Begono, ya. Mudah-mudahan tidak bingung, ya. Kalau bingung ulang-ulang lagi. Belajar itu harus sabar dan berulang-ulang. Tidak ada kepintaran, kecerdasan bagi orang yang malas dan tidak sabaran, bosan, ya. Nah, bagaimana kalau tumbuhan CAM? Ini C4. Kalau CAM bagaimana? CAM. Fotosintesis tumbuhan CAM. Pada banyak tumbuhan sukulen, nah, tumbuhan sukulen itu tumbuhan yang berdaging tebal, ya, menyimpan air, fungsinya menyimpan air. Itu misalkan lidah buaya gitu, ya. Nah, itu tumbuhan sukulen. Kaktus. Ini telah berkembang jalur fotosintesis yang adaptif, ya, beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang sangat kering. Ini lebih ekstrim lagi keringnya. Bahkan dia harus menyerap banyak air dan menyimpannya dalam tubuh. Gak boleh kekurangan air sedikit pun, nanti dia tidak tahan hidup. Seperti kaktus di mana banyaknya di gurun kan, di tempat yang kering. Gitu. Maka dia harus menyimpan air dalam tubuhnya. Nanas, kaktus, lidah buaya, agave, anggrek, dan beberapa famili tumbuhan lain menggunakan jalur fotosintesis ini untuk apa? Sebagai siasat untuk mengatasi kehilangan air, ya. Karena mereka hidup di tempat yang sangat kering, kekurangan air. Nah, tumbuhan kelompok ini, ya, ini oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kebiasaan yaitu membuka stomatanya hanya di sepanjang malam hari. Dan di siang hari semua stomatanya ditutup, ya. Beda dengan yang C4. Kalau C4 terbuka sedikit, sebagiannya lagi ditutup gitu. Kalau ini ditutup total di siang hari ini, ya. Baru di malam hari dia membuka. Kenapa? Kalau di siang hari dibuka stomatanya, ya, itu air akan banyak menguap. Sementara air sangat jarang dia dapatkan. Dan dia hidup di tempat yang kering. Dia harus menyimpan air. Kalau stomatanya terbuka, maka air banyak menguap. Maka ditutuplah stomatanya di siang hari itu. Nanti membuka stomatanya itu untuk ambil CO2-nya itu di malam hari. Nih bedanya, dia di malam hari. Ini berkebalikan dari perilaku tumbuhan pada umumnya. Kalau tumbuhan pada umumnya membuka stomata itu di siang hari untuk ngambil CO2. Ya, karena dia mah khawatir banyak air yang keluar, maka dia tutup aja semuanya. Konsekuensinya untuk dapat CO2 harus dilakukan pembukaan stomata untuk ambil CO2-nya itu malam hari gitu. Nah, tertutupnya stomata pada siang hari membantu tumbuhan ini dalam menjaga kandungan air, ya. Nah, agar tidak menguap. Ditutup ini untuk menjaga kandungan air agar tidak menguap. Namun, konsekuensinya suplai O2 ke dalam daun tersebut terhambat. Bukan lagi terhambat, gak ada.
Di siang hari itu suplai CO2. Orang stomatanya itu ditutup semua, bagaimana CO2 bisa masuk? Tujuannya kan agar air nggak keluar, tapi CO2 pun nggak masuk. Gimana nanti siklus Kelvin yang nggak bisa? Siklus Kelvin butuh input CO2. Gimana tuh? Maka pada malam hari ini stomata buka aja semuanya maksimal untuk mengambil CO2. Kemudian ditimbun CO2 itu disimpan dulu. Disimpan dulu dalam bentuk asam organik. Ya, mirip dengan C4, yaitu membentuk asam organik dulu, oksaloasetat kan? Ya, hanya saja beda dengan C4. Kalau C4 mah di siang hari ngikatnya itu. Kalau CAM mah diikat CO2-nya itu malam hari. Jadi sapepeting cek Sunda namanya sepanjang malam. Itu dia itu tuh gawenya itu cuma ngambilin CO2, CO2, CO2 ditimbun dalam bentuk asam organik. Simpen aja gitu. Ya. Nah, cara pengikatan CO2 seperti itu dinamakan Crassulacean acid metabolism, CAM. Disebut Crassulacean karena ditemukan pada famili tumbuhan Crassulaceae. Ya, ada famili dalam tumbuhan itu yang namanya famili Crassulaceae. Salah satu contohnya lidah buaya kalau saya tidak salah. Ya. Nah, sel mesofil tumbuhan CAM itu menyetok. Jadi di mesofil ya, terjadi pengikatan CO2-nya itu sama aja semuanya di mesofil. Disetok dulu CO2 ini dalam bentuk asam organik, contohnya dalam bentuk oksaloasetat ya. Disimpan dalam gudang, namanya vakuola. Ingat, di dalam sel tumbuhan itu ada vakuola yang besar ya. Itu disimpan dulu dalam vakuola sepanjang malam sampai pagi tiba ya. Dan stomata mulai tertutup di pagi hari karena sudah ada, mulai hangat, mulai panas, dia ketakutan, air menguap, tutup. Aduh, kalau ditutup CO2 nanti nggak punya. Udah punya cadangan, udah punya timbunan dalam bentuk asam organik. Nah, sepanjang siang nanti apa? Tinggal reaksi terang. Kenapa? Tidak langsung aja tuh CO2 T langsung aja fotosintesis membentuk gula di malam hari. Nggak bisa, kan reaksi terangnya belum. Reaksi terangnya itu harus ada cahaya. Ketika sudah ada cahaya, terjadilah reaksi terang. Maka bisa dihasilkan ATP dan NADPH. Ingat, siklus Calvin butuh ATP dan NADPH. Jadi harus didahului dulu reaksi terang. Nah, maka dilangsungkanlah siklus Kelvin di siang hari itu. Sebagaimana tumbuhan C3. Dari mana bahan baku untuk siklus Kelvinnya, yaitu CO2? Dia ngambil dari timbunan asam organik yang telah dibuat semalaman itu. Ya, seperti bagaimana? Ya, seperti prosesnya sama dengan yang C4. Ya, dari oksaloasetat dibongkar menjadi apa? Menjadi oksaloasetat menjadi malat, malat nanti menjadi pirupat menghasilkan CO2. Nah, CO2-nya masuk lagi nanti ke siklus Kelvin. Begitu. Jadi intinya sama dengan C4, cuman pengikatannya di malam hari dan hanya di sel mesofil, nggak melibatkan sel seludang pembuluh. Begitu. Nah, berbeda dengan C4 ya, jalur CAM ini pengikatan CO2-nya dan siklus Kelvinnya berlangsung di sel mesofil ya. Jalur CAM ini pengikatan CO2, siklus Kelvin di mesofil. Kalau C4 pengikatan CO2 di mesofil, siklus Kelvin di sel seludang pembuluh. Beda ya. Nah, untuk memudahkan kita bandingkan aja yang tiga ini, C3, C4 dan CAM. Lihat, kalau tumbuhan C3 siklus Kelvin biasa seperti yang sudah kita bahas di reaksi gelap. CO2 langsung aja masuk ke siklus Kelvin di mesofil semua terjadinya, diikat oleh Rubisco membentuk PGA, BPG, PGAL keluar jadi glukosa, jadi RUBP lagi terus begitu ya. Ini adalah tumbuhan C3 seperti begini. Kalau tumbuhan C4 nih ada beda, ada dua kompartemen. Ada dua ruang, ada sel mesofil, ada sel seludang pembuluh. Ingat ini yang membedakannya, ada dua struktur. Ada dua kompartemen nih. Nah, di mesofil terjadi pengikatan CO2 menjadi senyawa C4 yaitu oksaloasetat ya. Si oksaloasetatnya diubah jadi malat nanti masuk ke sini ke sel seludang pembuluh, nerusin aja siklus Kelvin. Dan ini terjadinya siang hari semua. Siang hari semua. Nah, tapi di dua tempat yang berbeda. Kalau ini di tempat yang sama, di mesofil semuanya CAM. CO2 diikat di mesofil. Siklus Kelvin terjadi di mesofil. Tapi terjadi pengikatan CO2-nya malam hari. Karena stomatanya hanya membuka di malam hari dan siang hari mah ditutup semua. Kalau yang ini mah cuma C4, di siang hari masih bisa menangkap CO2. Ya karena stomata tidak ditutup semua. Kalau ini semua total ditutup karena kondisinya sangat kering gitu ya. Nah, baru di siang hari terjadi siklus Kelvin gitu ketika ada cahaya.
Begitu, ya mudah-mudahan bisa dipahami membandingkannya. Ayo kita bandingkan lagi atulah dengan tabel. Ya, perbedaan reaksi gelap pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Pembedanya, coba lihat. Senyawa pertama yang mengikat CO2 apa di C3? Iya betul, RUBP alias ribulosa bifosfat yang 5C. Kalau di C4 yang menangkap pertama kali senyawanya apa? Fosfoenol piruvat. Di CAM sama fosfoenol piruvat. Yang membantu mengikatnya, enzimnya apa? C3 mah enzimnya namanya rubisco. Ribulosa harusnya ini bukan ribulisa ya, tipo ya. Ribulosa bifosfat karboksilase, kurung tutup harusnya. Kalau C4 adalah PEP karboksilase. CAM juga PEP karboksilase, enzimnya. Senyawa yang dibentuk pertama kali dari pengikatan CO2 apa? Senyawa berkarbon 3 yang ini. Ya, yaitu fosfogliserat atau PGA. Kalau tumbuhan C4, asam oksaloasetat. Ya, 4C, sama CAM juga. Oksaloasetat. Ya, ini yang umum saja karena mungkin ada yang lain. Kemudian, di mana tempat berlangsungnya pengikatan CO2? Kalau C3 itu di mesofil, C4 di mesofil, CAM di mesofil, sama kalau mengikat CO2 di mesofil. Kalau siklus Kelvinnya di mana? Kalau C3 mah di mesofil, C4 di sel seludang pembuluh, CAM di sel mesofil. Hati-hati ya. Nah, C4 itu siklus Kelvinnya di seludang pembuluh. Diamankan dulu di lebih dalam ya. Waktu stomata terbuka, kapan? Kalau C3 di siang hari, kalau C4 di siang hari, tapi hanya sebagian aja yang terbuka, sebagiannya tertutup. Kalau CAM di malam hari, karena di siang hari tertutup semua. Waktu pengikatan CO2 dari lingkungan kapan? Ya, sama saja kalau seperti waktu terbukanya stomata. C3 ya di siang hari, C4 juga di siang hari, CAM di malam hari mengikat CO2-nya. Ya. Kesempatan terjadinya fotorespirasi. Nah, kalau C3 masih memungkinkan jika konsentrasi CO2-nya rendah. Pasti karena dia tidak memiliki PEP ya. Jadi rubisco bisa mengikat O2 nanti terjadilah fotorespirasi. Kalau C4 tidak akan terjadi fotorespirasi. Kenapa? Karena PEP karboksilase tidak mampu mengikat O2. Jadi tidak akan terjadi fotorespirasi. Sama CAM juga begitu. Contoh tumbuhannya padi, gandum, kacang untuk C3, C4 contohnya tebu, jagung, sorghum, CAM contohnya nanas, kaktus, lidah buaya, agave, orchid, ya, anggrek ya seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini silakan kalian catat, pahami, ya boleh di screenshot ya, kemudian dihafalkan. Ya, alhamdulillah pembahasan mengenai fotosintesis semuanya telah selesai. Dan selesai pula pembahasan mengenai metabolisme secara keseluruhan. Karena katabolisme sudah, anabolismenya sudah. Insya Allah kita berjumpa lagi pada bahasan berikutnya. Insya Allah nanti mungkin substansi genetik ya, mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.